Apakah kalian masih ingat pembahasan ngebor sumur geotermal di Jakarta kemarin? Nah, ternyata ada opsi lain loh untuk menghasilkan listrik selain pengeboran sumur, yaitu mengubah sumber minyak bumi menjadi sumber geotermal. Lah, emang bisa? Gimana ya caranya? Travel viral enak rasanya. Berikut penjelasannya. Kondisi sumur minyak yang sudah tua dan tidak bisa memproduksikan minyak lagi, bahkan dengan bantuan Enhanced Oil Recovery, ternyata masih bisa dimanfaatkan loh. Enhanced Oil Recovery sendiri adalah metode perolehan minyak tahap lanjut dengan cara menambahkan energi berupa material atau fluida khusus yang tidak terdapat dalam reservoir minyak. Hal ini membuat sumur tersebut tentu tidak ekonomis lagi. Lebih jauh lagi, pastinya sumur ini tidak dapat berkontribusi untuk mendukung program Net Zero Emission. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata sumur-sumur minyak hidrokarbon yang sudah tua ini memiliki ketersediaan fluida yang cukup besar loh. Sumur-sumur tua telah mengalami penurunan produksi minyak dan didominasi oleh air. Nah, air yang berada di dalam sumur ini akan memiliki temperatur yang cukup tinggi, yaitu sekitar 65 hingga 150 derajat Celcius. Hal ini merupakan potensi yang baik bagi panas bumi. Ketersediaan fluida dan temperatur yang cukup tinggi ini tentu menjadi kombinasi yang tepat untuk menghasilkan listrik maupun untuk direct use geothermal. Nah, yuk simak mekanisme transformasi sumur ini. Pertama-tama, sumur minyak dapat dipasang kembali ke sumur panas bumi dengan melapisi pipa bagian dalam dengan insulasi dan penyegelan bagian bawah sumur. Kemudian, air digunakan sebagai fluida kerja dan disuntikan melalui ruang anulus dan diekstraksi dari pipa bagian dalam ke permukaan. Ketika air mengalir ke bawah di sepanjang anulus, air akan dipanaskan oleh batuan di sekitar dan reservoir, di mana ada sejumlah besar panas yang dihasilkan oleh pembakaran in situ. Air yang sudah dipanaskan kemudian kembali diekstraksi ke permukaan. Nah, terus apa sih keuntungan menggunakan sumur minyak jadi sumur geotermal? Mengubah sumur minyak menjadi sumur geotermal dapat mempermudah beberapa proses eksplorasi geotermal seperti sebagai berikut. Pertama, proses drilling atau pemboran. Seperti yang kita ketahui, salah satu biaya terbesar dalam pengembangan geotermal adalah proses drilling. Satu sumur geotermal dapat memakan biaya yakni sekitar 6 hingga 7 juta US dollar, ditambah lagi dengan kemungkinan risiko jika mendapatkan dry hole. Oleh karena itu, dengan menggunakan sumur yang sudah ada, tentu saja dapat menghemat biaya dan memperkecil risiko, bukan? Kedua, proses pengembangan infrastruktur atau surface facilities dari geotermal. Daerah sumur minyak cenderung berada di daerah sedimen atau di dataran rendah yang memakan biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah sumur geotermal, yang cenderung berada di dataran yang tinggi, karena membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pembangunan akses jalan dan pembukaan lahan. Dengan menggunakan fasilitas sumur minyak yang sudah ada, tentunya dapat mempermudah pengembangan infrastruktur serta menghemat pengeluaran biaya. Kemudian, untuk biaya yang tersisa nantinya dapat disalurkan ke pembangunan pembangkit atau CSR konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Ketiga, proses pendataan atau data availabilities. Data remote sensing, lokasi sumur, temperatur gradient, bahkan well logging tentunya sudah tersedia pada sumur minyak sebelumnya. Hal ini tentu dapat menghemat waktu pengerjaan serta biaya. Beberapa contoh negara yang telah menerapkan well transformation ini yakni USA, tepatnya di Wyoming, yang merupakan lapangan pertama di dunia yaitu tahun 2008 dan mengoperasikan lapangan minyak untuk menghasilkan listrik. Kemudian China, tepatnya di Hubei pada tahun 2011, sudah dimulai pengerjaan pembangunan PLTP yang berada di lapangan minyak dari 8 sumur dengan temperatur di permukaan sekitar 110 hingga 120 derajat Celcius. Wah, semoga Indonesia bisa cepat nyusul ya jiwaku. Tapi sebentar dulu deh. Temperatur pada sumur minyak tua berkisar 65 hingga 150 derajat Celcius, sedangkan lapangan geotermal memiliki temperatur sebesar 210 derajat Celcius. Terus, baiknya digunakan untuk apa dong? Nah, terdapat dua opsi penggunaan dari transformasi sumur minyak ke sumur geotermal. Pertama, yakni producing mature hydrocarbon fields, yaitu tetap melakukan produksi minyak. Sedangkan produksi listriknya adalah pemanfaatan langsung atau direct use yang digunakan untuk oil field dan daerah setempat. Bahkan bisa dikombinasikan dengan solar panel juga loh. Kedua, inactive hydrocarbon wells. Opsi ini difokuskan untuk menghasilkan listrik yang cukup besar untuk menjadi pembangkit listrik dengan berbagai upaya seperti redrill, recomplete heat exchange type, open or closed loops, atau bahkan melakukan pengeboran steam hole untuk meningkatkan produksi air.
Kesimpulannya, perubahan sumur minyak bumi menjadi sumur geotermal merupakan salah satu ide yang sangat baik karena dapat menghemat waktu, biaya, dan juga risiko eksplorasi geotermal. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar proyek ini dapat berjalan dengan efektif adalah karakteristik lapangan, desain dan biaya power plant, target dan point user, insentif ekonomi, dan tentunya regulasi lingkungan. Sekian video kali ini. Buat teman-teman yang mau belajar tentang renewable energy dan teknologi, yuk sign up di jiwa.i5.co.id. Di sini tersedia banyak banget video pembelajaran menarik. Stay tune juga di YouTube kita di Jiwa Learning. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tonton terus videonya di Jiwa Learning. Fill your mind in 5 minutes. Ikutin terus update dari I5 di website dan media sosial kita.